Bayangin kamu bisa mendengar isi pikiran setiap orang di sekitarmu. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka sembunyikan, apa yang sebenarnya mereka pikirkan tentangmu. Dan mereka juga bisa mendengar isi kepalamu. Gak ada lagi kebohongan, gak ada lagi rahasia. Kedengarannya seperti dunia yang jujur sempurna. Tapi begitu kita ikuti skenario ini pelan-pelan, kamu bakal sadar betapa mengerikannya hidup tanpa satupun rahasia. Selamat datang di sebuah skenario hipotesis. Hal pertama yang langsung terjadi adalah kebohongan jadi mustahil. Kalau setiap orang bisa membaca pikiran, tidak ada lagi dusta yang bisa disembunyikan. Janji palsu, rayuan gombal, dan alasan bohong semuanya lenyap. Kata-kata jadi tak berarti, karena yang dibaca adalah niat aslinya. Dunia yang benar-benar jujur kedengarannya indah. Tapi kejujuran total ternyata jauh lebih menakutkan dari yang kita bayangkan. Hal berikutnya yang hancur adalah privasi. Pikiran adalah tempat paling pribadi yang kita miliki, ruang terakhir yang benar-benar milik kita sendiri. Kalau siapapun bisa masuk ke sana, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Setiap ketakutan, rasa malu, dan keinginan rahasia jadi terbuka. Manusia mungkin akan mati-matian mencari cara untuk kembali menyembunyikan pikirannya, karena tanpa privasi, kita kehilangan sebagian dari diri kita. Hubungan antar manusia berubah total. Kita nggak bisa lagi berpura-pura baik-baik saja saat sedang hancur di dalam. Di satu sisi, ini bisa membuat hubungan jadi sangat tulus. Tidak ada topeng, tidak ada pura-pura, semua saling memahami sepenuhnya. Tapi di sisi lain, banyak hubungan justru bertahan karena ada hal-hal kecil yang kita simpan dengan sopan. Tanpa itu, sebagian ikatan bisa retak. Semua kesopanan palsu langsung runtuh. Senyum yang dipaksakan, pujian yang tak tulus, dan basa-basi lenyap seketika. Kamu akan tahu persis apa yang orang pikirkan tentang penampilan, ucapan, dan dirimu, tanpa disaring sama sekali. Ini bisa sangat menyakitkan. Ternyata banyak kebaikan sosial kita bergantung pada kemampuan menyembunyikan pikiran yang kurang enak. Ada sisi baik yang besar. Niat jahat jadi hampir mustahil disembunyikan, karena rencana buruk bisa terbaca sebelum dilakukan. Penipuan, korupsi, dan kejahatan tersembunyi jadi jauh lebih sulit. Dunia bisa jadi tempat yang jauh lebih aman dan bersih. Tapi ini juga berarti setiap pikiran gelap sesaat, yang sebenarnya tak pernah kita lakukan, ikut terbaca. Dan itu membuka masalah baru. Ini bagian yang jarang dipikirkan. Setiap manusia punya pikiran acak, gelap, atau aneh yang muncul sekejap dan langsung kita abaikan. Kalau semua itu terbaca, orang bisa dihakimi bukan atas perbuatannya, tapi atas pikiran sekilas yang bahkan tak pernah mereka niatkan. Dunia bisa jadi tempat penuh kecurigaan, di mana tak seorang pun benar-benar bersih, karena tak ada pikiran manusia yang sempurna. Cinta akan berubah paling dalam. Kamu akan tahu persis apakah seseorang benar-benar mencintaimu, atau cuma pura-pura. Ini bisa melahirkan cinta yang paling jujur dan murni, karena tak ada yang bisa disembunyikan atau dibohongi. Tapi cinta juga sering butuh sedikit misteri dan kejutan. Kalau kamu tahu segalanya, apakah masih ada ruang untuk jatuh cinta pelan-pelan? Dunia bisnis akan terguncang hebat. Negosiasi selama ini bergantung pada menyembunyikan batas dan strategi masing-masing. Kalau semua pihak bisa membaca pikiran lawan, tawar-menawar seperti yang kita kenal jadi mustahil. Semua kartu terbuka sejak awal. Mungkin ini justru membuat bisnis lebih adil dan jujur. Tapi seluruh cara dunia berdagang harus ditemukan ulang dari nol. Karena hidup tanpa privasi begitu berat, manusia pasti mati-matian mencari cara melindungi pikirannya sendiri. Mungkin muncul teknik melatih pikiran agar tenang dan kosong, atau bahkan alat untuk memblokir pembacaan. Perlindungan pikiran jadi kebutuhan pokok. Dan siapapun yang paling ahli menyembunyikan pikirannya, di dunia yang serba terbuka, justru memegang kekuatan paling besar. Ada bahaya yang menyeramkan. Kalau seseorang bisa membaca pikiran tapi pandai menyembunyikan miliknya,
dia bisa memanipulasi siapa saja. Dia tahu persis ketakutan, keinginan, dan kelemahan setiap orang, lalu memakainya untuk mengendalikan mereka. Kekuatan membaca pikiran, di tangan yang salah, bisa jadi senjata paling berbahaya yang pernah dimiliki manusia. Ada sisi cerah yang luar biasa. Belajar bisa jadi sangat cepat, karena guru bisa langsung tahu bagian mana yang belum dipahami muridnya. Pengetahuan, ide, dan pengalaman bisa dibagikan nyaris langsung dari pikiran ke pikiran, tanpa hambatan kata-kata. Umat manusia bisa belajar dan berkembang lebih cepat dari sebelumnya, karena tak ada lagi salah paham antar sesama. Sekarang bayangkan bebannya. Berada di keramaian berarti mendengar ratusan pikiran sekaligus, mengalir tanpa henti ke kepalamu. Kebisingan mental itu bisa membuat gila. Ketenangan dan keheningan pikiran, yang dulu kita anggap biasa, jadi kemewahan yang langka. Manusia mungkin justru menghindari keramaian, mencari tempat sepi, hanya untuk mendapatkan kembali keheningan di dalam kepalanya. Ini paradoks yang menyentuh. Di dunia di mana semua pikiran terbuka, orang mungkin justru merasa lebih kesepian. Karena begitu tahu isi pikiran sesungguhnya semua orang, ilusi indah tentang orang lain bisa runtuh, dan itu menyakitkan. Kadang sedikit ketidaktahuan justru yang membuat kita bisa dekat dan saling percaya. Tanpa itu, kedekatan jadi hal yang rapuh. Sistem hukum akan berubah total. Kesaksian palsu jadi mustahil, dan kebenaran di pengadilan bisa langsung terlihat. Tapi muncul pertanyaan berat. Bolehkah seseorang dihukum atas niat yang terbaca, padahal belum pernah dilakukan? Garis antara pikiran dan perbuatan, yang selama ini jelas, tiba-tiba jadi kabur. Dan keadilan harus mendefinisikan ulang apa itu bersalah. Persahabatan akan diuji habis-habisan. Kamu akan tahu persis apa yang teman-temanmu pikirkan tentangmu, bahkan saat mereka tersenyum. Sebagian persahabatan mungkin runtuh, karena ternyata banyak yang bertahan berkat kesopanan dan hal kecil yang tak diucapkan. Tapi persahabatan yang bertahan akan jadi yang paling tulus dan kuat, karena teruji tanpa satupun kepura-puraan. Bayangin dunia politik kalau setiap pemimpin bisa dibaca pikirannya. Janji-janji kampanye palsu langsung ketahuan sejak diucapkan. Rakyat bisa tahu persis niat asli setiap pemimpin, apakah benar-benar melayani, atau cuma mengejar kekuasaan. Ini bisa membersihkan politik dari kebohongan, tapi juga membuat hampir mustahil ada orang yang berani mencalonkan diri. Pikirkan generasi yang lahir di dunia tanpa rahasia. Mereka tumbuh tanpa pernah tahu rasanya menyimpan sesuatu untuk diri sendiri. Mungkin mereka jadi lebih jujur dan berempati, karena terbiasa merasakan langsung isi hati orang lain. Tapi mungkin juga mereka kehilangan sesuatu yang penting, kemampuan punya dunia batin yang benar-benar milik mereka sendiri. Pada akhirnya, pertanyaannya bukan soal teknologinya, tapi soal manusianya. Apakah kita benar-benar sanggup hidup tanpa satupun rahasia? Sebagian dari menjadi manusia adalah punya dunia batin yang hanya milik kita sendiri, tempat kita jujur pada diri tanpa dihakimi. Mungkin rahasia kecil bukan selalu tentang berbohong, tapi tentang menjaga ruang pribadi yang membuat kita tetap utuh sebagai manusia. Akhirnya kita kembali ke pertanyaan awal. Bisa membaca pikiran itu hadiah kejujuran sempurna, atau kutukan tanpa privasi? Buat sebagian orang, ini akhir dari kebohongan, penipuan, dan kesalahpahaman, sebuah dunia yang jauh lebih tulus. Tapi buat yang lain, ini akhir dari ruang pribadi terakhir kita. Dan mungkin, justru rahasia-rahasia kecil itulah yang diam-diam membuat hidup terasa manusiawi. Jadi, dunia di mana semua orang bisa membaca pikiran ternyata bukan sekadar dunia tanpa kebohongan. Dia membawa akhir dari privasi, hubungan tanpa topeng, manipulasi yang mengerikan, sampai beban mendengar isi kepala semua orang. Mungkin justru rahasia-rahasia kecil dan ruang batin yang hanya milik kita sendiri itulah yang diam-diam menjaga kita tetap waras dan tetap manusia. Kalau skenario kayak gini bikin kamu mikir, subscribe biar nggak ketinggalan episode berikutnya. Dan menurut kamu mau hidup di dunia tanpa rahasia,
Atau justru ada pikiran yang lebih baik tetap kamu simpan sendiri? Tulis jujur di komentar.